Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safety Yundasyan Alfaridza dengan nomor NIM 20 10 22 10 15. Di sini saya untuk memenuhi tugas keterampilan berbicara, yaitu praktik pidato. Praktik pidato saya ini berjudul Pembelajaran Menarik dan Kreatif di Masa Pandemi. Saya dari kampus Universitas Muhammadiyah Jember. Saya program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap tercurah limpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dalam lindungannya dalam keadaan sehat walafiat. Berhubung dengan tema yang saya bahas, yaitu pembelajaran menarik dan kreatif di masa pandemi. Saya tahu rekan-rekan mungkin sudah bosan dengan kata-kata soal pandemi, virus corona, COVID-19. Ya, sama saya juga. Namun saya tidak akan pernah bosan untuk terus menyemangati rekan-rekan. Mungkin ada beberapa pihak yang tidak menghargai kerja keras kita dengan melanggar protokol kesehatan atau prokes, berkerumunan untuk urusan politis atau mementingkan kelompoknya sendiri. Karena saya lihat sendiri perjuangan rekan-rekan sekalian, kita semua mengesampingkan kepentingan pribadi, keluarga, bahkan mempertaruhkan nyawa untuk menangani pandemi ini. Namun masih ada saja yang sembrono dan tidak memakai nurani. Meski begitu, jangan sampai hal itu mengaruhi kita. Jangan sampai kita kendor dalam menangani COVID-19 ini. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang keselamatannya bergantung pada rekan-rekan medis. Sebagai upaya untuk mencegah pandemi COVID-19 ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan agar sekolah-sekolah meminta siswanya untuk belajar di rumah. Sejak tanggal 16 Maret 2020 yang lalu, tahun lalu disebutnya. Sekolah itu menerapkan metode pembelajaran siswa secara daring. Lalu, efektifkah pembelajaran daring itu? Itulah pertanyaannya. Saat ini corona menjadi pembicaraan yang hangat di belahan bumi manapun. Corona ini masih mendominasi ruang publik dalam waktu singkat saja namanya menjadi trending topik, dibicarakan di sana di sini dan diberitakan secara masif di media cetak maupun elektronik. Surface Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV-2 COVID-19 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menyebabkan penyakit menular ke manusia. COVID-19 atau coronavirus ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Walaupun lebih banyak menyerang ke lansia, virus ini sebenarnya bisa juga menyerang siapa saja, remaja, anak-anak, mulai dari bayi, anak-anak hingga orang dewasa. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga mengalami kematian. Coronavirus ini atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menular sangatlah cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk negara kita yaitu Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja sehingga WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia tersendiri, sepertinya diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau disebut PSBB untuk menekankan penyebaran virus ini. Karena Indonesia ini sedang melakukan PSBB, maka semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemi ini mereda. Beberapa pemerintah daerah memutuskan bahwasanya kebijakan untuk meliburkan siswa dan memulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring atau dalam jaringan itu mulai efektif diberlakukan di beberapa wilayah provinsi Indonesia, yang diikuti juga wilayah-wilayah provinsi lainnya. Tetapi hal tersebut tidak berlaku pada beberapa sekolah di tiap-tiap daerah. Sekolah-sekolah di tiap-tiap daerah ada yang tidak siap dengan sistem pembelajaran di mana membutuhkan media pembelajaran seperti handphone, laptop, ataupun komputer.
Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan ini merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswanya, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet, yaitu guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Meskipun siswa berada di rumah, solusinya guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dan memanfaatkan media daring atau media online tersebut. Hal itu yang membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Setiap pembelajaran dilaksanakannya melalui perangkat personal komputer atau PC atau laptop yang berhubung dengan koneksi internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom, ataupun media lainnya. Sebagai media pembelajaran, dengan demikian guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu bersamaan meskipun di tempatnya yang berbeda. Dimanapun mereka berada, mereka bisa mengaksesnya. Semua sektor merasakan dampak corona ini. Dunia pendidikan salah satunya. Dilihat dari kejadian sekitar yang terjadi, baik siswa maupun orang tua yang tidak melihat handphone untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring merasa kebingungan, sehingga pihak sekolah ikut cari solusi untuk mengantisipasi hal tersebut. Beberapa siswa pun tidak memiliki handphone melakukan pembelajaran secara berkelompok, sehingga mereka melakukan aktivitas pembelajarannya pun bersama, mungkin belajar melalui video call yang dihubungkan dengan guru yang diberi pertanyaan satu persatu hingga mengabsen melalui voice note. Permasalahan yang terjadi saat ini bukan hanya dapat pada sistem media pembelajaran, akan tetapi ketersediaannya kuota yang membuat biaya cukup tinggi harganya bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Kuota yang diberi untuk kebutuhan internet menjadi melonjak dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet ini. Hal itu pun menjadi permasalahan yang besar, yang penting bagi siswa, jam berapa mereka harus belajar, bagaimana data dan kuotanya yang mereka miliki, sedangkan orang tua mereka yang berpenghasilan rendah atau dari kalangan menengah ke bawah atau disebut kurang mampu, hingga akhirnya hal seperti ini dibebankan kepada orang tua siswa. Yang ini anaknya tetap mengikuti pembelajaran daring. Pembelajaran daring tidak terlepas dari jaringan internet, namanya juga daring dalam jaringan. Koneksi jaringan internet pun menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa, yang tempatnya tinggal sulit mengakses internet, apalagi siswa terdapat di daerah pedesaan, terpencil dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringannya tidak stabil. Ramai berbagai media sosial yang menceritakan pengalaman orang tua selama mendampingi anak-anak belajar, baik positif maupun negatifnya itu ada. Seperti misalnya, ternyata ada orang tua yang sering marah-marah karena mendapatkan anaknya sulit diatur, sehingga mereka tidak tahan dan menginginkan anak mereka belajar kembali di sekolahnya. Kejadian ini memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa mendidik anak itu ternyata tidak mudah, diperlukan ilmu dan kesabaran yang besar, sehingga dengan kejadian ini orang tua harus menyadari dan mengetahui bagaimana membimbing anak-anak mereka dalam belajar. Kegagapan pembelajaran daring memang nampak terlihat di hadapan kita. Tidak satu atau dua sekolah saja, melainkan menyeluruh di beberapa daerah di Indonesia. Solusi atas permasalahan ini adalah pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi daring, bekerja sama dengan provider internet dan aplikasi untuk membantu proses pembelajaran daring ini. Pemerintah juga harus mempersiapkan kurikulum dan silabus pembelajaran berbasis daring bagi sekolah-sekolah perlu untuk melakukan kepada orang tua dan siswa. Dalam proses pembelajaran daring ini, penting untuk ditambahkan pesan-pesan edukatif kepada orang tua dan peserta didik. Beberapa guru di sekolah mereka juga mengaku bahwasanya jika pembelajaran daring ini tidak seefektif kegiatan pembelajaran konvensional atau tatap muka langsung. Keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi adalah kemampuan guru berinovasi merancang. Di samping itu, pembelajaran daring sebagai solusi yang efektif dalam pembelajaran di rumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, yaitu
physical distancing atau menjaga jarak aman. Kerjasama yang baik antar guru, siswa, orang tua, dan pihak sekolah madrasah menjadi faktor agar pembelajaran daring lebih efektif. Nah, semoga pandemi COVID ini segera berlalu seiring dengan new normal yang telah diberlakukan oleh pemerintah, sehingga proses pembelajaran bisa terlaksana seperti semula dengan kehadiran guru dan siswa saling berinteraksi langsung. Amin ya robbal alamin. Mungkin sekian yang bisa saya kupas dari tema yang saya ambil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.